Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengurusan jenazah dan praktik sholat jenazah. Pada proses pengurusan jenazah ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Baik, kita mulai saja ke step yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Dalam agama Islam, apabila ada seorang muslim yang meninggal, maka disyariatkan untuk memandikan terlebih dahulu sebelum disolatkan dan dikuburkan. Untuk jenazah laki-laki, sebaiknya dimandikan oleh sesama laki-laki. Namun apabila mahram atau istrinya ingin memandikan, maka itu diperbolehkan. Hal ini juga berlaku kepada jenazah perempuan. Jenazah perempuan itu sebaiknya dimandikan oleh sesama perempuan, namun apabila mahram atau suaminya ingin ikut memandikan juga, maka itu diperbolehkan. Dan tujuan dari memandikan jenazah ini adalah untuk membersihkan dan memuliakan tubuh jenazah sebelum dikebumikan atau dimakamkan. Lalu dalam proses pemandian jenazah ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, jenazah diletakkan atau ditaruh di tempat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang memandikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang yang memandikan itu menjangkau seluruh tubuh jenazah. Dan pemandian ini dilakukan di tempat yang tertutup agar terhindar dari keramaian dan juga menjaga kehormatan jenazah tersebut. Selanjutnya, tubuh jenazah itu ditopang seolah-olah dia sedang duduk. Jadi ditopangnya itu menggunakan tangan kanan dari orang yang memandikan, lalu tangan kiri orang yang memandikan itu memijat perutnya secara perlahan dari atas ke bawah. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah. Lalu setelah itu orang yang memandikan menggunakan sarung tangan, gunanya untuk membersihkan lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah, mulai dari lubang depan, lubang belakang, lubang telinga, lubang mulut, dan juga lubang mata. Setelah selesai tahap itu, jenazah kemudian diwudukan atau berwudu, ya, sebagaimana ketika jenazah semasa hidupnya berwudu. Setelah selesai berwudu, tubuh jenazah itu dibasuh menggunakan sabun. Lalu apabila jenazah memiliki rambut, diperbolehkan untuk menyisir rambutnya secara perlahan dan diusahakan tidak sampai ada yang tercabut. Namun jika ada yang tercabut, rambut tersebut boleh disimpan dulu dan nantinya akan ikut dikuburkan bersama jenazah. Tahap berikutnya adalah membilas jenazah dengan air. Pembilasan tersebut dimulai dari bagian depan, jadi tubuh bagian depan di sini, tubuh di bawah muka itu dimulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Lalu di bagian belakang juga sama ya teman-teman, dari bagian bawah tengkuk sini dimulai dari bagian belakang sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Seperti itu. Dan di dalam beberapa kitab fikih, pembilasan itu dapat dilakukan dengan 3 jenis air. Yang pertama, air dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, air yang dicampur dengan daun bidara. Yang kedua, air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa daun bidara. Yang ketiga itu air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, ketiga jenis air ini dihitung sebagai 1 kali pembilasan. Dan pada proses kali ini dianjurkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Nah, proses setelah memandikan yaitu mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki diperlukan 3 lembar kain kafan, dan untuk untuk laki-laki dibutuhkan sebanyak 3 lembar kain kafan yang ukurannya lebih besar daripada tubuhnya. Dan sedangkan untuk jenazah perempuan dibutuhkan sebanyak 5 lembar kain kafan. Nah, kain yang pertama itu digunakan sebagai sarung, yaitu mulai dari bagian pusar hingga bagian bawah kaki. Lalu kain yang kedua itu digunakan sebagai gamis, yang digunakan untuk membungkus bagian tubuh hingga kaki. Lalu kain ketiga itu digunakan
sebagai kerudung untuk membungkus atau menutupi kepala, dan 2 kain sisanya itu digunakan untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Seperti itu, teman-teman. Lalu, hal tersebut berlaku apabila jenazah itu sedang tidak dalam keadaan ihram. Apabila jenazah meninggal dalam keadaan ihram, maka pada jenazah laki-laki bagian kepalanya tidak ditutup, dan pada jenazah perempuan itu bagian wajahnya tidak ditutup. Nah, pada proses pengkafanan juga itu pada proses pengkafanan juga itu jangan lupa untuk menyiapkan kapas yang diberi kapur barus, gunanya untuk menutup lubang-lubang yang ada di dalam tubuh jenazah. Lalu setelah itu kain kafan itu diikat menggunakan tali, dan tali tersebut nantinya akan dilepas ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat atau dikuburkan. Nah, setelah dikafani, tentunya nantinya jenazah akan disolatkan terlebih dahulu. Nanti prosesnya saya akan menjelaskan di dalam video bagaimana tata cara sholat jenazah. Selanjutnya ketika jenazah sudah disolatkan, maka jenazah akan melaksanakan tahap terakhir, yaitu penguburan gitu. Lalu itulah proses mengenai tata cara pengurusan jenazah. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala hadzal mayyit arba'at takbirat ma'mum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' marhalahu. Allahumma wasi' marhalahu wabtilhu bima'i wassalji wal barad wa nakfihi minal khataya kama naqaita thawbal abyada minad dunis wa wadkhilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi warzuqhu jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nari. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udin.